sabda Rasulullah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di sini. Insyaallah pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah kita semua Ustadz Noviandri yang insyaallah kita akan membahas sama-sama tentang fikih zakat ya Ustadz ya. Yang kemudian mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan kemudian juga tentunya menjadi sarana kita untuk kemudian mengamalkan zakat yang kemudian merupakan kewajiban kita bersama. Mungkin sebelumnya kita buka dulu sama-sama dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Alnof untuk kemudian menyampaikan materinya kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berkumpul untuk sama-sama belajar dalam hal ini tentang fikih zakat secara konsep dan nanti bagaimana penerapan dari fikih zakat ini. Yang barangkali kita sudah sering membahas, mengkaji fikih zakat mulai dari pendidikan kita di SD, tidak iya, sampai pendidikan kita di perguruan tinggi. Tapi barangkali kajian ini perlu untuk terus disegarkan karena seiring berjalan waktu ilmu kita tentang zakat terus memudar, sementara kewajiban ini kewajiban yang berlangsung setiap waktu. Artinya ada nisab yang nanti terikat dengan haul atau jangka waktu tertentu yang setiap memenuhi persyaratan kita mesti berzakat. Tidak hanya kewajiban yang sifatnya sekali seumur hidup atau kewajiban yang bersifat sementara, tapi adalah sebuah kewajiban yang bersifat konstan selama memenuhi persyaratan. Rekan-rekan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ini kita akan membahas nanti mulai dari prinsip-prinsip dasar zakat. Maka kita akan melihat zakat itu dari mulai definisinya sampai nanti bagaimana kita menerapkan zakat. Di awal kita melihat dulu ada istilah yang sering oleh kita tercampur, tidak bisa kita membedakan. Ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, ada yang disebut dengan sedekah. Kalau kita perluas nanti ada namanya lagi hibah, ada wakaf, pemberian semua itu. Kalau kita perluas lebih dari itu ada lagi nanti akadnya seperti utang piutang, pemberian juga sifatnya. Tapi kita akan melihat tiga ini saja karena ini sering tercampur oleh kita dan kita barangkali menyebut zakat dengan infak, infak dengan sedekah atau sebaliknya. Maka di awal zakat adalah sekelompok harta kita atau nominal tertentu dari harta kita yang wajib kita keluarkan dengan kadar tertentu untuk kelompok yang juga ditentukan oleh agama. Artinya harta yang menjadi subjek zakat, kemudian kadar yang kita keluarkan, orang yang menerima terbatas. Ini konsep zakat. Sementara infak ini lebih umum daripada sekedar harta zakat tadi. Termasuk dalam infak ini nafkah keluarga. Termasuk dalam infak ini ketika kita mengeluarkan dana kita untuk pendidikan anak kita. Sehingga infak ini dalam bahasa Arab sebuah makna yang sangat luas, yang berarti pemberian wajib, pemberian sunnah, pemberian sukarela atau tidak sukarela. Termasuk infak di sana. Kayak kita nafkah itu juga infak dalam bahasa Arab. Makanya ketika kita menyebut nafkah, sama-sama akar kata nafkah, mengeluarkan. Makanya nafkah, infak, kata dasarnya nun, fa,
Qaf. Sama. Infak mengeluarkan dari nafkah tadi. Oleh karena itu antara zakat dengan infak itu ada keumuman, ada kekhususan. Sehingga zakat lebih khusus daripada infak. Infak sangat umum. Kemudian ada lagi bentuknya sedekah. Sedekah juga sering kita bermakna infak, bermakna zakat, bermakna kebaikan. Tetapi sedekah ini lebih luas lagi. Bahkan sedekah ini bisa non-materi bentuknya. Kalau infak itu lebih materi, tapi kalau sedekah bisa non-materi. Contoh, dalam hadis arba'in itu kita tahu bahwa tasbih sedekah, tahlil sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudara juga sedekah. Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik kita berikan kepada orang lain, sedekah juga. Nasihat kita pada orang lain, sedekah juga. Sehingga sedekah ini adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang lebih umum lagi daripada infak tadi. Yang dia bisa materi, bisa non materi. Kalau materi kita sudah umum, kita mendengar, kita memberikan, kita sebut di masjid, masuk dalam celeng-celengan sedekah. Tetapi sedekah ini bisa materi, bisa non materi. Seperti contoh tadi, kita senyum, kita memberikan kata-kata yang baik, kita menunjukkan orang pada suatu kebaikan, sedekah juga. Menolong orang, sedekah juga dalam bahasa agama. Memberi nafkah keluarga bahkan sebut nafkah, sedekah juga. Oleh karena itu, banyak hal dalam agama ini yang dimaksud dengan sedekah lebih luas daripada infak, lebih luas daripada sekedar zakat. Maka di antara yang tiga ini zakat paling sempit maknanya. Di atas zakat nanti ada infak, di atas infak ada sedekah. Dalam artian dari segi keluasan dan terbatasan makna. Bukan arti tingkatan mana yang harus kita dahulukan, bukan. Tapi dari segi keluasan dan cakupan maknanya, zakat paling sempit. Kemudian nanti ada infak di atasnya lagi adalah sedekah. Dari segi cakupan makna. Kemudian, kalau kita lihat dari pengertian zakat, apa sih yang dimaksud dengan kata-kata zakat dalam bahasa Arab itu? Dalam bahasa Arab, zakat itu ada 5 makna yang sering menjadi filosofi untuk zakat. Artinya secara bahasa orang menyebut zakat ini, orang Arab menyebut zakat ini untuk sesuatu yang bersifat an-nama. Sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang berkembang. Dalam bahasa ekonomi, sesuatu yang bisa bertambah nilai. Aktif. Dalam bahasa akuntansinya. Sesuatu yang bisa bertambah nilai, sesuatu yang bisa berkembang. Kemudian, kata-kata zakat juga dipakai untuk makna al-barakah. Sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu maknanya ziyadatul khair. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Kalau bahasa kita berkah itu yang sederhananya adalah berlebih. Sesuatu yang berlebih. Maknanya kalau harta kita lebih, harta kita berkah, berlebih dari sekedar memenuhi kebutuhan kita. Misal kita keluarga, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga. Untuk keluarga sudah terpenuhi, pribadi sudah terpenuhi, diberikan ke orang masih bisa. Itu disebut dengan harta berkah itu. Bisa kita pakai untuk kita berlebih untuk kebutuhan kita, bisa untuk yang lain. Sehingganya ziyadatul khair, kebaikannya berlebih dari sekedar kebaikan untuk yang kita butuhkan. Kalau orang sebut umurnya berkah, sekedar untuk kepentingan dia selesai, tapi untuk kepentingan orang terbantu juga. Itu umur yang berkah itu. Waktu orang ini berkah, untuk kepentingan dia selesai, untuk orang lain terbantu juga. Untuk kuliah dia terkerjakan, tapi untuk bantu kawan bisa juga. Uang dia berkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk dia terpenuhi. Tapi untuk kawan terbantu juga. Kawan butuh untuk pindahan, kawan butuh untuk membayar apa saja, bisa juga. Itu yang berkah, itu disebut oleh agama. Lanjut, ziyadah. Kata-kata zakat juga disebut orang Arab dengan ziyadah, bertambah. Dalam Al-Quran itu, wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan, menambahkan harta dari zakat-zakat yang kita keluarkan. Kebalikannya, yamhaqullahu riba. Allah hapuskan keberkahan daripada setiap transaksi riba. Bentuknya secara kasat mata bertambah kuantitas, tapi berkahnya tidak ada. Berkah tidak ada artinya apa? Bahwa tidak ada kemanfaatan yang bisa dipakai untuk kebaikan yang lain.
Untuk dia saja barangkali tidak bisa dipakai kebaikan. Itu artinya keberkahan dihapus Allah Subhanahu wa taala. Makna zakat juga dalam bahasa Arab as-salah, sesuatu yang baik. Kalau ada kita sebut orang saleh itu orang yang baik-baik yang dia lakukan. Orang yang dia lakukan tidak ada yang cacat, orang yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sejalan dengan agama. Itu disebut dengan saleh. Harta yang saleh adalah harta yang baik, harta yang dikeluarkan pada yang baik. Pernah dengar bahasa Arab ada dinar, ada dirham? Dinar itu adalah uang emas. Dirham, uang perak. Bahan dasarnya perak maksudnya. Dinar itu bahan dasarnya emas. Kalau kita lihat sekarang 1 dinar itu bila ditimbang dengan emas sekarang, emas 21 karat di kita, itu beratnya 4,25 gram yang dibuat di masa Bani Umayyah dulu. Jadi ditemukan masih ada semacam barang antiknya atau barang yang asli dahulu, kemudian ditimbang dengan timbangan sekarang, dengan emas kita 21 karat, itu beratnya 4,25 gram 1 dinarnya. Oleh karena itu kalau nisab emas itu 20 dinar, 20 kali 4,25 ini, makanya jadi 85 gram nanti. Nah, dinar itu dalam bahasa Arab ada orang nyebutnya bahwa asal kata dinar itu din dan nar. Din artinya agama, nar neraka. Bila harta kita jalankan atau kita gunakan sesuai dengan agama, kita aman, kita selamat di akhirat. Tapi bila tidak kita gunakan sesuai dengan agama, nar larinya, masuk ke dalam neraka. Maka dinar itu ada yang mengatakan filosofinya dari din dan nar. Din sesuai dengan agama, nar masuk api neraka. Jadi pilihan kita dengan harta itu satu di antara dua, mau masuk surga atau masuk neraka dengan harta kita. Lanjut. Filosofi zakat yang lain adalah suci, bermakna suci. Oleh karena itu kadang-kadang kita sering menyebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mensucikan jiwa. Dari apa? Dari perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Maka ketika kita mengeluarkan harta dengan zakat, mensucikan harta kita dari hal-hal yang tidak baik, mensucikan harta kita agar harta kita ini menjadi barang yang sudah bersih, yang steril sama kita, tidak ada lagi kewajiban yang menanggung pada harta kita tadi, yang harus kita tanggungkan. Nah, ini pengertian zakat dan kemudian menjadi filosofi daripada zakat itu sendiri. Maka ketika kita mengeluarkan zakat, maka zakat itu adalah harta, sumbernya harta yang bisa bertambah nilai atau aktif dalam bahasa ekonomi. Kemudian ketika kita mengeluarkan zakat berarti kita menginginkan keberkahan. Ketika kita mengeluarkan zakat maka kita menginginkan ziyadah, tambahan manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Harta kita ketika kita zakatkan itu manfaatnya bertambah loh. Awalnya untuk kita pribadi, ketika kita keluarkan untuk mustahik, apabila dipakai 5 orang, berarti 6 orang sekarang manfaatkan harta kita. Bertambah. As-salah, kita menginginkan kebaikan dengan harta kita. At-taharah, kita menginginkan kesucian dengan harta yang kita miliki. Lanjut. Bila kita melihat zakat ini apakah kewajiban yang orang-orang menyebut kamu harus zakat? Departemen Agama juga harus zakat. Apakah sekedar seruan pemerintah? Tidak. Tapi zakat ini adalah perintah agama kita. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Arba'in itu, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah sampai nanti wa ita'iz zakah. Agama kita ada 5 pondasi dasarnya yang jadi rukun agama kita, ada syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Maka zakat ini satu daripada rukun agama kita, rukun Islam. Bukan sekedar suruhan pemerintah, ajakan dari pemuka agama, tidak. Ajakan para ajengan, para syekh, para ustaz, tidak. Tapi adalah agama yang menyerukan kita. Maka dalam Al-Quran kita melihat surah At-Taubah 103 misalnya, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian daripada harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Mensucikan orang yang punya harta maksudnya. Membersihkan orang yang punya harta maksudnya. Kalau kita lihat dari ayat yang lain, saya pernah bahas juga di tempat kita tarawih. Dalam ayat Al-Quran ketika Allah menyuruh kita memakan harta, kulu
mimma razaqnakum, selalu setelah kata-kata kulu menyuruh kita memanfaatkan memakan harta kita, ada min, huruf jar min, yang berarti litab'id. Min itu banyak arti dalam bahasa Arab. Di antaranya litab'id, untuk menyatakan sebagian. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an menyatakan kepada kita, makanlah oleh kalian sebagian harta kalian. Sehingga maknanya pada harta apapun yang kita miliki, sebagian ada hak kita untuk memakannya, sebagian ada hak orang lain yang mesti kita tunaikan pada harta kita. Lanjut. Ini tadi yang saya baca dalam hadis Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Kemudian ulama berdasarkan kajian hadis dan kajian sunnah sepakat, ijma', konsensus ulama untuk wajib zakat ini. Nanti kita lihat ada variasinya, nanti zakat yang disepakati ada yang tidak nanti. Ada variasinya nanti. Variannya ada nanti. Nah, kemudian ada namanya ijma'. Timbul pertanyaan, dari Al-Quran kan sudah ada, dari hadis kan sudah ada, tapi kenapa mesti ada ijma'? Apa gunanya lagi? Kalau Al-Quran ada sunnah kan logikanya sudah tinggal terima. Apa gunanya ijma'? Tapi masalahnya adalah apabila ada ayat Al-Quran, ada dalil dari hadis, itu permasalahannya apakah qat'i atau tidak? Apakah instan untuk diamalkan atau tidak? Punya kesimpulan untuk sampai wajib, apakah instan atau tidak? Maka perlu di sini ijtihad para ulama untuk menetapkan ini wajib atau tidak. Sebab kejadiannya di zaman Rasul ada orang-orang yang manir zakat, tidak mau membayarkan zakat di zaman Rasul. Sehingga Rasul pada saat Rasul meninggal, Abu Bakar melanjutkan, pada saat itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengingkari zakat. Kejadiannya ada. Maka perlu ijma' ulama. Setelah mengkaji pada ayat dan hadis, kemudian mereka temukan bahwa ternyata dalilnya qat'i kita wajib berzakat. Semua yang mengkaji sepakat bahwa agama mewajibkan kita. Sehingga ijma' ini menguatkan Al-Quran dan hadis. Sebab kalau kita lihat dari Al-Quran itu, ayat Al-Quran dan hadis Nabi ada namanya qat'iyyus thubut dan qat'iyyud dalalah. Kemudian ada dhaniyyus thubut, dhaniyyud dalalah. Ini berbeda keduanya. Qat'i pasti dari segi bahwa itu betul datang dari Rasul. Misalnya Mas Indi bicara ke saya, Ustaz, kita acara jam 2 di sini. Saya validasi dulu, pasti tidak beliau bicara itu ke saya. Oh iya, tentu iya. Sekarang, indikasi yang beliau bicarakan itu pasti atau tidak? Ini dua hal yang berbeda ini. Satu, berasal dari Allah atau tidak? Pasti atau tidak? Yang kedua, yang sudah kita sepakati berasal dari Allah, makna yang diinginkan ini pasti ini atau bukan? Apakah punya interpretasi beragam? A atau B? Atau makna ini hakiki atau majazi? Itu kajiannya kajian kebahasaan. Sehingga perlu sini adanya ijma' memastikan bahwa perintah Allah yang tentang wajib zakat, wajib. Dan semua yang dipakati perintahnya adalah wajib. Sebab berbeda antara Al-Quran dan hadis kita terima mentah-mentah dengan kajian kebahasaan. Apakah siap untuk kita amalkan secara instan, tinggal kita kerjakan jadi wajib atau tidak? Itu kajiannya dalam dari usul fikih. Kemudian bila kita lihat zakat itu fungsi ibadah, menyadari bahwa harta kita adalah harta yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa ada kewajiban pada harta kita, dan dengan harta itu salah satu cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa dinar tadi bermakna ikut agama atau ikut neraka. Jadi harta tadi kita tunaikan menjadi ibadah kita, tidak kita tunaikan menjadi sebab kita masuk neraka. Fungsi sosial, Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat ini menjadi umat yang kuat. Umat yang saling menopang. Umat yang mereka saling meringankan saudaranya. Dan realita kehidupan, tidak semua orang dibukakan pintu rezeki yang sama oleh Allah. Tidak semua orang diberikan jatah yang sama soal rezeki ini oleh Allah. Semuanya pasti beri rezeki, tapi masalahnya tidak semua diberikan jatah rezeki yang sama. Maka di sini perlu peran orang yang membantu dan yang dibantu. Sehingga kalau kita lihat dari psikologi ini, kita ini hidup tidak bisa sendirian dalam beragama. Kita kalau tidak ada orang menerima zakat, bagaimana akan berzakat?
Dalam agama gitu. Sehingga kita ini umat Islam mesti hidup bersama. Dimanapun kita berada, mesti bersama. Mesti saling menguatkan. Kemudian dari fungsi ekonomi, agama tidak ingin harta itu menumpuk pada sekelompok orang tertentu. Kalau tertumpuk pada sekelompok orang tertentu, melahirkan sifat-sifat buruk yang sangat banyak nanti. Di antara sifat buruk yang muncul, rentan keamanan. Kalau harta terkumpul pada orang-orang tertentu, banyak yang akan iri. Kalau ada yang iri, maka akan terjadi upaya untuk menguasai harta di kelompok orang tertentu tadi. Maka terjadilah perompakan, terjadilah penindasan, terjadilah penculikan, terjadilah penipuan, terjadilah penyelewengan, terjadilah berbagai upaya bagaimana harta ini berpindah milik. Dan apabila secara ekonomi harta ini berpusat pada orang-orang tertentu, ekonomi kita tidak segar. Dia terjadi pemerataan produksi yang pada akhirnya barang langka di pasaran, pada akhirnya harga tinggi. Sudah hukum pasar begitu. Makanya Allah menginginkan harta ini tersebar pada banyak orang. Produksi itu tersebar pada banyak orang, distribusi tersebar pada banyak orang. Jangan sampai numpuk. Karena sesuatu yang numpuk sering menimbulkan masalah. Sesuatu yang mengendap menimbulkan masalah. Allah ingin mengalir. Maka zakat mengalirkan sesuatu yang menumpuk. Agar lahir maslahat yang banyak. Jangan sampai menumpuk. Lanjut. Pembentukan karakter. Seperti tadi, bahwa dari segi ekonomi berhubungan dengan karakter. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dihindarkan Allah dari sifat kikir, bakhil, pelit, itulah orang beruntung. Apa sebab? Kalau orang sudah punya sikap bakhil, pelit, itu akan muncul berbagai sifat-sifat buruk yang lainnya. Akan merasa dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Akan merasa dia orang hebat yang akan mempertahankan diri. Seperti Fir'aun. Fir'aun di antara sebab dia itu merasa menjadi Tuhan, karena dia sudah sakit dalam hidupnya. Kekayaannya luar biasa. Tidak ada orang melebihi dia. Sehingga merasa bahwa karena dia yang lebih dibanding yang lain, dia yang layak jadi Tuhan dibanding yang lain. Dia yang layak dipertuankan, yang lain diperbudak dia. Itu akibat daripada segala kelebihan yang dia miliki melebihi orang lain. Dan boleh katakan tidak ada yang kurang dalam hidup dia. Sakit saja tidak pernah. Sehingga pada akhirnya merasa saya ini Tuhan, orang yang sempurna. Sikap-sikap seperti ini dikikis oleh agama melalui zakat. Sehingga diwajibkan. Bukan sekadar sunnah, diwajibkan. Agar sikap buruk tidak dalam diri kita. Lalu zakat yang kita kaji-kaji sejak tadi untuk siapa peruntukannya? Gunanya untuk siapa? Pada siapa kita berikan? Pertama, sebelum saya masuk ke sini, zakat ini bisa dikelola dengan dua sistem. Kita tunaikan langsung secara pribadi. Kedua, melalui lembaga. Maka ada lembaga-lembaga zakat yang kita kenal, Basnas. Ada nanti Bazis dahulu namanya. Ada lembaga-lembaga zakat, LAS yang sifatnya mungkin perusahaan, mungkin organisasi tertentu, yayasan tertentu. Nanti ada lagi lembaga-lembaga zakat yang di luar struktur pemerintah, seperti dompet du'afa, rumah zakat, rumah yatim, PKPU, ACT, dan lain-lain. Banyak, sangat banyak. Oleh karena itu, dua cara ini adalah boleh dalam menunaikan zakat. Ini soal cara saja. Boleh secara langsung, direct kita, dari kita kepada mustahik. Yang kedua, melalui lembaga zakat atau melalui amil yang tidak ada lembaga. Seperti di kita sering ada amil yang dibentuk di bulan Ramadan. Di masjid-masjid kita mungkin, di komplek kita mungkin, di RT kita mungkin. Maka boleh melalui amil, boleh melalui lembaga juga. Kalau kita peruntukkan zakat, untuk siapa dia? Mungkin kita serahkan langsung atau melalui amil. Maka amil nanti menunaikan untuk pertama orang-orang fakir. Untuk fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, ibnu sabil. Saya akan kupas satu persatu. Ini diambil dari surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaihi wal amilin wal muallafati qulubihim, dan seterusnya. Makna daripada miskin, mayoritas ulama dan yang kita pegang di Indonesia,
saya fakir dulu, adalah orang-orang yang punya kebutuhan, lalu punya income, tetapi untuk memenuhi kebutuhan mereka hanya mampu 50% dari seluruh kebutuhan. Punya pekerjaan dia, punya income dia. Income apa saja? Baik diberi orang, baik nanti hadiah, baik bonus, baik jatah dari pemerintah, jatah dari LSM, jatah dari pemberdayaan, dari mana saja. Punya. Tetapi terpenuhi 50% dari seluruh kebutuhan dia. Kalau kebutuhan dia 100 hari untuk satu keluarga satu hari, maka cuma 50.000 maksimal mampu untuk memenuhi. Sisanya dia cari-cari bagaimana dia meminjam, bagaimana dia untuk agar cukup. Kalau miskin, orang yang punya kebutuhan, punya pekerjaan, punya income, tapi maksimal mampu memenuhi 70% saja. Artinya keadaan miskin lebih baik daripada fakir ini. Tetapi perlu dipahami dalam bahasa Arab atau dalam konteks Al-Quran dan Hadis, sering fakir dan miskin disebut beriringan, kadang-kadang tidak beriringan. Kalau dia tidak disebutkan beriringan, berarti dia fakir bermakna miskin, miskin bermakna fakir. Dalam bahasa Arab gitu. Kalau disebut keduanya sekaligus, fakir, miskin, berarti fakir keadaan lebih buruk daripada keadaan miskin. Dalam bahasa Arab begitu konteksnya. Dalam Al-Quran kadang kita temukan keduanya, kadang tidak. Yang ketiga, amil zakat, pengurus zakat. Pengurus zakat ini syarat minimal yang dimiliki adalah orangnya orang bersifat amanah. Amanah, bisa percaya. Karena dia akan mengelola harta orang lain. Baik harta yang diberikan oleh muzaki, kemudian harta yang harus diterima oleh mustahik. Dia adalah sebagai tempat transit, maka dia amanah. Orang yang ambil zakat ini selain amanah, dia mesti muslim. Muslimnya mukallaf. Sudah berkewajiban menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Mohon maaf, mukallaf ini berbeda dengan akil balik ya. Tapi di antara syarat mukallaf ini dia akil balik. Mukallaf itu artinya sudah memenuhi syarat orang yang dibebankan agama. Kalau akil balik baru sekedar sampai pada kadar tertentu bahwa dia sudah berakal, sudah dianggap balik. Tapi untuk mukallaf ini nanti ada lagi ketentuan yang lain, sampai dakwah pada dia misalnya. Sehingga ada orang-orang yang di pedalaman atau orang-orang yang tidak sampai wahyu pada mereka, itu mereka akil balik tapi tidak sampai dakwah. Tidak tahu dia apa yang mesti dikerjakan dari agama. Tidak mungkin orang tidak tahu akan dibebankan agama. Dia tidak tahu bahwa Allah adalah Allah. Ada nabi, ada yang mesti dikerjakan. Kita bebankan, tidak masuk akal. Membebankan orang yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang harus mereka kerjakan. Maka mukallaf dengan akil balik itu ada khusus, ada umumnya. Lanjut. Syaratnya adalah amanah, muslim, mukallaf muslimnya. Kemudian syarat yang lain adalah bahwa orang yang ambil zakat ini mesti faqih masalah zakat. Mengerti bagaimana mengelola zakat. Tidak hanya sekedar terima, serahkan, tanda tangan, kemudian orang berikan zakat, salaman, tidak sekedar itu. Tapi mengerti bagaimana menerima zakat, dari siapa zakat diambil, bagaimana pengelolaan berada di tangan kita, dan bagaimana penyerahan kepada yang berhaknya. Karena nanti zakat itu selama berada di tangan kita, kalau rusak di tangan amil tanggung jawab. Dikasih beras di tangan kita menjadi rusak. Rusaknya karena kita tanggung jawab. Orang yang berzakat tidak tanggung jawab lagi. Dia tidak mesti mengganti beras dia, tapi amil yang mengganti. Kecuali rusaknya karena faktor alami yang sudah diupayakan oleh amil menjaga sebaik mungkin. Misalnya hujan ini tak terkendali oleh kita. Terjadi gempa misalnya, rusak. Itu di luar kendali. Tapi apabila amil tidak berusaha menjaga, rusak barang-barang yang dizakatkan sampai kepada sebelum sampai pada mustahik, amil tanggung jawab. Maka mesti faqih masalah zakat ini. Tidak sekedar tahu-tahu zakat saja, tidak sekedar tulis-tulis saja. Kita kan banyak seperti itu. Apalagi di bentuk bulan Ramadan. Karena sebagian kita berebut untuk jadi itu. Apalagi yang sepuh-sepuh di kampung kita, pengen dituakan. Sehingga zakat itu mesti dia jadi amil. Kadang-kadang begitu masyarakat. Hati-hati. Lanjut, orang merdekakan budak. Untuk merdekakan budak. Merdekakan budak ini maknanya adalah budak. Budak ini banyak kategorinya. Ada budak mukatab, ada ummul walad, ada riqab namanya. Banyak budak ini macamnya. Yang disebut dengan budak dimaksudkan dalam ayat ini adalah budak yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memerdekakan diri. Kata tuannya,
bila engkau punya uang senilai sekian ribu yen, engkau aku bebaskan. Carilah. Sehingga dia bekerja. Sehingga dia minta-minta. Sehingga dia berupaya untuk menghasilkan uang senilai itu tadi. Pada akhirnya dia memenuhi, dia merdeka. Kalau seandainya dia butuh dana untuk menebus diri dia itu, kita ambilkan dari zakat. Boleh dia menerima zakat. Termasuk di hari ini orang yang bermakna budak itulah orang tertawan. Di kita sekarang banyak konflik. Seperti kasus kemarin yang di Filipina, tertawan. Untuk membebaskan dia, mesti bayar tebusan. Tidak ada dana. Pemerintah tidak mau menanggung. Keluarga tidak sanggup. Tempat dia kerja tidak bisa. Ambil dana zakat. Keluarkan dengan dana zakat. Menebus orang tertawan. Lanjut. Orang yang berhutang. Orang berhutang ini adalah berhutang dalam dua bentuk. Untuk pribadi, untuk sosial. Jadi ada orang berhutang, dia demi menyekolahkan kita ke sini, dia menanggung hutang dulu. Kita orang tua kita, mungkin paman kita, demi kita sampai ke sini misalnya. Atau demi sebuah yayasan berdiri, pakai dana dia dulu. Dan ketika pakai dana, ternyata harus berhutang. Atau untuk membangun sebuah masjid, untuk masjid misalnya tidak boleh nama yayasan, harus nama pribadi. Izin pribadi sehingga nanti pajaknya pribadi. Untuk membangun itu pakai nama dia dan untuk membangun itu mesti meminjam dulu. Hutang seperti itu, untuk sosial, untuk maslahat orang. Yang kedua bisa untuk kepentingan dia. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, kebutuhan berobat istri, berobat dia, mesti berhutang. Pada akhirnya kolaps. Penghasilan tidak mencukupi. Bonus hadiah tidak mencukupi, maka dia berhutang. Orang berhutang seperti itu boleh. Maka hutang ini bisa untuk masalah umum, bisa untuk pribadi. Dua ini boleh. Sehingga hutang ini banyak maknanya nanti. Yang ketujuh, di jalan Allah. Jalan Allah ini dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Indonesia maknanya sangat strict, sempit sekali. Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, angkat senjata secara real dan tidak ada gaji pemerintah, sukarela. Kalau digaji pemerintah seperti angkatan bersenjata kita, TNI gitu, Polri gitu, tidak boleh menerima zakat. Jadi fisabilillah ini strict. Ikut berperang, sukarela, tidak dibayar pemerintah. Selain itu tidak disebut dengan fisabilillah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab yang lain yang kemudian menjadi salah satu di antara fatwa MUI, makna fisabilillah menjadi luas. Yang bermakna wujuhul khairiyat, segala bentuk ladang, kanal-kanal kebajikan masuk pada fisabilillah ini nanti. Sehingganya zakat dalam mazhab Hanafi bisa untuk membangun sekolah, bisa membangun masjid, bisa menggaji guru, bisa untuk memberi makan orang-orang yang kita sekolahkan di asrama kan. Sehingga bisa untuk membeli kitab mereka, membeli pakaian mereka, orang-orang belajar. Ya kita di Indonesia paling zakat ini digunakan fisabilillah untuk orang yang belajar dan orang tuanya miskin atau dia miskin. Itu pun kalau kita pakai mazhab Syafi'i sudah beralih itu. Beralih dari makna awal yang orang berperang. Kalau kita beralih lagi ke mazhab Hanafi lebih luas lagi. Makanya zakat ini oleh orang sekarang sangat luas maknanya. Maka zakat bisa dipakai untuk beasiswa. Zakat bisa dipakai untuk berbagai hal-hal lain. Bentuk gaji guru, menopang untuk para di masjid-masjid itu orang mengelola masjid itu. Marbot masjid, segala macam. Bahkan untuk kebutuhan masjid, kebersihan masjid, listrik masjid, segala macam bisa pakai itu. Makna fisabilillah sudah luas. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, pergi ke suatu tempat, bukan kampung dia, sampai di sana kehabisan bekal. Tapi kalau ada ATM bukan Ibnu Sabil lagi. Kalau ada investasi di tempat dituju, bukan Ibnu Sabil lagi. Dia pergi ke Jepang, di Jepang ada investasi dia. Uang di tangan habis, tapi investasinya banyak. Lebih banyak lagi pada uang di tangan dia, atau uang yang dimiliki di rumah dia. Itu bukan dia. Tapi pergi ke satu tempat yang bukan negeri dia, bahasa orang Padang merantau. Sampai di rantau kehabisan bekal. Dan tidak ada yang bisa diharapkan yang lain. Kalau seandainya masih ada yang bisa diharapkan, dia hutang sifatnya. Dia punya uang tapi di kampung dia. Kita kehabisan bekal di sini, tapi di kampung kita ada uang. Di rumah kita ada uang. Atau kita kehabisan bekal di kampus ini, di apato kita ada uang. Itu hutang sifatnya. Tidak berhak menerima zakat. Tapi betul-betul tidak ada lagi. Diharapkan di rumah ada lagi. Di perjalanan juga tidak ada lagi. Ini bisa bilang. Ya. Syarat umum harta yang mesti kita zakatkan. Harta seperti apa sih? Karena tidak mutlak setiap orang berharta wajib zakat, tidak.
tapi ada ketentuannya. Pertama, milik penuh. Milik penuh ini maknanya sudah menjadi hak total kita. Tidak lagi hak orang lain pada harta kita itu. Contoh hak orang lain itu masih ada, seperti kita berusaha bersifat mitra. Kita kongsi. Kalau sudah dibagi jatahnya, baru itu milik penuh namanya. Atau kita punya deposito. Deposito belum dibagi jatah kita. Atau kita ikut saham. Saham belum dibagi jatah kita. Itu belum sempurna. Tapi kalau sudah dibagi jatah kita, dividen kita sudah dapat. Kalau kita bermitra, bagian kita sudah jelas untuk kita, itu baru disebut dengan milik sempurna. Atau kita hutang piutang. Apabila dihutangi orang sudah dibayar kepada kita, baru milik sempurna. Kita punya uang 1 M tapi di tangan orang, belum milik sempurna. Maka hutang tadi apabila sudah tangan kita, baru menjadi milik sempurna kita. Sudah berada dalam kuasa kita. Bisa kita milik kita dan bisa kita makainya. Itu disebut dengan milik sempurna. Yang kedua, berkembang. Harta tadi berpotensi berkembang atau berkembang betulan. Sehingga kalau kita punya bangunan, itu tidak wajib zakat. Karena bangunan aktiva pasif. Bahkan cenderung bangunan itu berkurang nilainya. Jadi kalau kita nanti berdagang, punya 1 truk, punya 2 ruko, punya alat-alat seperti meja, alat-alat elektronik untuk seperti kombini-kombini itu, kan banyak raknya itu. Ada alat elektroniknya itu, ada kulkasnya, ada untuk kasir segala macam. Itu semua tidak dihitung sebagai objek zakat. Benda-benda yang pasif itu. Yang itu adalah yang aktif. Sehingga kalau kita berdagang, alat-alat berdagang itu apa yang kita perjualkan itu kita hitung. Tapi benda-bendanya yang menjadi penopang perdagangan kita tidak kita hitung. Kalau kita punya rumah kalau kita sewakan hasil sewanya kita hitung. Rumahnya nggak kita hitung. Kalau kita punya mobil tidak kita sewakan, tidak kita hitung. Tapi kalau kita sewakan hasil sewanya kita hitung. Mobilnya nggak kita hitung. Jadi bersifat aktif, tidak pasif. Yang ketiga, cukup nisab. Cukup nisab ini mencapai kadar minimal harta sudah harus dikeluarkan. Kadar minimal itu ditentukan agama. Kalau kita zakat emas dan perak, itu 85 gram emas. 85 gram emas ini emasnya 21 karat. Emas 21 karat, 85 gram emas. Apabila harga emas 1 gramnya 500.000, ini berarti sekitar 42,5 juta. Kalau kita punya kekayaan 42,5 juta, berarti kita sudah dihitung orang yang memenuhi nisab. Sudah dihitung memenuhi nisab. Maka kalau nanti abang-abang, kakak-kakak sudah memiliki harta seharga ini atau uang pernah diterima senilai ini, catatlah saat itu. Karena saat itu kita sudah terhitung orang yang memiliki nisab. Pada saat itu kita sudah dihitung orang yang memulai haul wajib zakat itu. Kemudian yang nisab tadi, saya langsung ke poin 6. Karena berkaitan erat dengan nisab tadi. Nisab yang kita miliki, tadi saya suruh catat, apabila kita memiliki angka minimal 42,5 juta tadi, ini asumsinya emas 1 gram 500.000 ya. Apabila kita sudah memiliki angka 42,5 juta atau lebih tadi, kita miliki selama 1 tahun, maka setelah 1 tahun keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi bukan setiap kita memiliki, setelah 1 tahun kita memiliki, baru kita keluarkan zakatnya. Dengan ketentuan di akhir 1 tahun tadi, jumlahnya tidak kurang pada nisab ini. Kita miliki tadi 42,5 juta. Bulan kedua, jadi 60 juta. Bulan ketiga, 70 juta. Bulan keempat, 40 juta lagi. Kurang lagi, 45 misalnya. Bulan ke-6 naik lagi 80 juta. Bulan selanjutnya turun lagi 60. Bulan selanjutnya naik lagi. Pada akhirnya 120. Maka final dari 40 menjadi 42,5 jadi 120. Saat 120 itu sudah 1 tahun, hitung 2,5% dari 120. Jadi ini hubungan antara nisab dengan haul. Yang kita miliki 1 nisab itu selama 1 haul. Artinya, bukan berarti kita, saya dikasih uang sekarang 100 juta. Langsung saya zakatkan 0,5%. Bukan begitu. Tapi kepemilikan itu 1 tahun berada di tangan kita. Kita bisa Ramadan ini punya aset sampai nilai itu.
Ramadan akan datang, kita hitung sampai masih di atas 42,5 juta nggak nilainya. Kalau masih, keluarkan 2,5%. Setelah itu kita catat lagi yang baru nih. Sejak itu kita termasuk punya nisab untuk haul yang baru. Untuk tahun yang kedua lagi. Apabila tahun kedua di akhir tahun itu masih memiliki di atas nisab 42,5 juta, keluarkan lagi 2,5%. Berapa angka saat itu? Saat itu misalnya angkanya 100 juta, finishnya. 2,5% dari 100 juta. Setelah kita keluarkan, catat lagi. Angka terakhir 100 juta. Setahun ke depan, kita hitung lagi. Berapa? Ternyata finish 90 juta. Keluarkan 2,5% dari 90 juta tadi. Itu penghitungan nisab dan haul. Dimengerti seperti ini? Lanjut. 4. Apabila kita mengeluarkan zakat, maka kebutuhan-kebutuhan asasi, kebutuhan-kebutuhan dasar kita keluarkan dulu. Sehingga zakat ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan fakir, tapi perhatikan kita juga. Jangan sampai nanti fakir kita perhatikan, kita sendiri jadi fakir. Makanya agama yang lebih daripada kebutuhan kita yang kita berikan pada orang lain. Artinya sudah terpenuhi kebutuhan dasar kita. Oleh karena itu, hati-hati dalam menghitung kebutuhan dasar. Karena ada orang yang 10 juta juga kebutuhan dia juga sebulan gitu. Termasuk 10 juta itu ke salonnya 2 juta. Sekali pakai di badan itu 2,5 juta. Artis itu kan luar biasa, sekali pakai di badan itu berapa itu? Pakai aja. Belum perhiasan, belum ATM dia. Sekali berjalan depan kita itu mungkin puluhan juta yang dia pakai itu. Baju saja dulu. Hati-hati. Ini kebutuhan dasar patokannya. Kebutuhan dasar itu makanan kita, biaya tempat tinggal yang harus kita keluarkan, kemudian pakaian, tidak kebutuhan-kebutuhan sifatnya lux atau kebutuhan-kebutuhan sudah sifatnya barang mewah. Dasar. Yang kelima, bebas dari hutang. Kita tidak lagi sedang menanggung hutang. Kalau kita mesti menanggung hutang, keluarkan hutang dulu, setelah hutang baru hitung. Itulah harta yang kena wajib zakat. Misalnya kita punya uang 60 juta, hutangnya 50 juta, keluarkan 50 juta. 10 juta berarti harta kita. Keluar dulu hutang. Jadi agama memperhatikan kita, memperhatikan fakir miskin. Tidak hanya satu pihak, semuanya perhatikan. Oke. Kemudian zakat ini secara klasik orang mengenal sebelah kanan saya saja. Sebelah sana saja dulu orang mengenalnya. Zakat klasik. Sehingga kita menyebut ada namanya zakat ma'din atau emas dan perak, zahab wal fiddah. Kemudian ada zakat az-zuru' was-simar, pertanian dan buah-buahan. Nanti ada zakat al-an'am, peternakan, terbatas sapi, onta, kambing, termasuk di sana kerbau, domba. Kalau sapi dengan kerbau nanti disamakan nisabnya. Kemudian domba dengan kambing. Kemudian hasil tambang khusus, itu emas dan perak. Itu dahulu. Kemudian barang dagangan, zakat tijarah. Kemudian barang temuan, rikas. Yang kedepannya, kontemporer saat ini, bahkan pertambangan ini sangat luas. Dahulu orang tidak mengenal ada namanya besi, ada namanya nikel, uranium, dan berbagai barang tambang yang lainnya. Kemudian perindustrian dulu tidak seluas sekarang. Sekarang bahkan untuk perindustrian kita pada bahan-bahan makanan, udang skala besar, ikan skala besar, yang itu dahulu tidak disebutkan zakat mereka. Ya. Kemudian sekarang orang mengenal ada namanya reksadana, ada saham, ada obligasi, ada sukuk. Banyak, luas perkembangannya. Kemudian dahulu orang bekerja itu mengenalnya ada petani, ada pedagang, ada tukang angkut, tidak mengenal ada namanya arsitek, tidak mengenal ada namanya dokter secara profesi khusus. Dahulu orang ulama sekaligus tabib. Dahulu orang pedagang sekaligus tabib. Khusus tabib itu jarang, sehingga profesi khusus seperti itu tidak ada. Sekarang dokter gajinya luar biasa. Gaji pokoknya luar biasa, apalagi gaji sampingannya. Belum lagi tunjangannya, belum lagi kerjasama dengan red map-nya. Banyak. Ada dokter sini, mohon maaf. Dokter ya. Red map. Red map apa? Oh, representatif medikal. Kayak kita orang-orang apa? Orang Bio Farma misalnya kerjasama dengan dokter. Itu kan ada bonus juga. Tidak ada ya? Tidak boleh terima ya. Tetapi ada ya. Bahkan dapat rumah.
dari bonus saja. Dapat mobil dari bonus obat saja. Asal laku obat tertentu, dokter yang merekomendasikan dapat rumah, dapat mobil, dapat haji, dapat ke Eropa, dapat ke Jerman. Ibu ya, salah saya mau dibetulkan. Tapi setahu saya begitu. Karena saya pernah mengisi acara yang semuanya itu adalah rap-made itu. Semuanya mereka konsultatif itu. Kita ngobrol. Sampai seperti itu, luar biasa. Itu baru bonus, belum lagi fee. Oke, lanjut. Oleh karena itu, zakat mengalami perluasan makna sekarang. Dan legalitas perluasan makna itu firman Allah surah Al-Baqarah 267 ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardh. Keluarkan oleh kalian dari harta-harta yang telah kalian usahakan, yang berasal dari anugerah yang kami keluarkan bagi kalian dari langit dan dari bumi. Dari mana saja. Yang kemudian dari zakat bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, kata Rasul, setelah engkau beritahu pada mereka salat, mereka wajib melaksanakan puasa, beritahu pada mereka bahwa mereka wajib menunaikan hak-hak pada harta mereka, yaitu zakat. Kemudian analogi dengan zakat pertanian. Analogi zakat pertanian bahwa zakat pertanian itu mereka sangat bergantung kepada alam, bergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lama untuk memetik hasil. Mereka capek secara fisik. Apalagi petani kita Indonesia. Di sini luar biasa petaninya. Kabarnya petani di sini kaya, tuan tanah. Kaya mereka. Di kita, Allahu Akbar. Yang lebih kaya mungkin distributornya dibanding petaninya. Atau mungkin tengkulak lebih kaya. Petani kita luar biasa, sangat sengsara. Fisik sangat sengsara, hasil kurang, tetapi wajib zakat. 5 atau 10% dari hasil pertanian mereka. Bayangkan, arsitek, konsultan, dokter, mereka capek itu. Kerja mereka, jam kerjanya lebih ringan dibanding petani, tapi mereka tidak dikenakan zakat. Ini analogi aulawiyah, kias aulawi yang digunakan ulama. Orang yang capek seperti itu, hasilnya sedikit, waktu yang lama, mesti mengeluarkan zakat. Ini tidak seperti itu. Logikanya lebih patut mereka, karena mereka lebih banyak mendapatkan firman Allah tadi itu. Hasil usaha mereka lebih banyak mereka dapatkan dari apa yang Allah sediakan dari hasil bumi ini. Dari hasil yang bukakan Allah dari langit dan bumi pada mereka. Petani sedikit, peternak sedikit, tapi mereka wajib zakat. Ini diantara dalil perluasan kenapa mereka mesti dikenakan zakat. Sekarang orang petani nikel, tambang nikel tidak dikenakan zakat. Berapa harga nikel? Uranium. Bahkan uranium kabarnya lebih banyak lagi hasilnya daripada emas dan perak. Tidak dikenakan zakat. Betapa tidak adilnya orang-orang yang kaya. Yang kaya terbatas bagi petani, ini kayanya luar biasa. Tidak zakat. Ini diantara kenapa terjadi perluasan makna tadi. Saya kira kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti kita sambung setelah asar. Sampai nanti kita diskusi bagaimana zakat ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.